doing? Bart adalah seorang yang menderita kelainan autistic Asperger syndrome. Dia bekerja di hotel yang sejalan dengan hobinya memata-matai cewek di kamar menggunakan kamera tersembunyi. Hingga suatu hari Bart mendapatkan rekaman sebuah skandal perselingkuhan yang berakhir dengan pembunuhan di hotel tempat dia bekerja. Sehingga menyeretnya ke dalam masalah serius dan mempertemukannya dengan Andrea, cewek cantik yang menarik baginya. Oke, bersama Mel di sini dalam alur cerita. Hari ini kita akan menuju ke film berjudul The Night Clerk yang rilis di tahun 2020. Let's the story begin. Di basement rumahnya, Bart menonton rekaman video kamera yang dia pasang sembunyi-sembunyi di hotel tempatnya bekerja. Kebiasaan mengamati dan menirukan perilaku dan ucapan-ucapan yang dia pikir akan membantunya dalam kesulitannya berinteraksi sosial. Begitu pula terdapat kamera di sekeliling rumah yang digunakan untuk ibunya, Ethel, berkomunikasi dengannya untuk memberitahu jika makan malam sudah siap. Bart tidak pernah pergi ke atas untuk makan bersama dengan ibunya. Dia menunggu Ethel untuk meninggalkan makanannya di tangga, yang kemudian dia makan di kamarnya sendirian. Walaupun Bart memiliki kelainan autis, dia merupakan bocah yang smart dan masih mampu menyetir mobil dan melakukan pekerjaan tanpa masalah. Posisinya di hotel sebagai penerima tamu shift malam. Ketika pagi dia bertemu dengan Ron, bosnya. You have a good night. You have a good night. Ron memahami keanehan perilaku Bart dan mempercayakan tugas yang ia serahkan tanpa ragu. Di tengah kesunyian malam, Bart mendapatkan seorang tamu wanita bernama Karen. Thank you. Setelah memberi Karen kunci kamar, dia membuka tabletnya untuk menonton tangkapan gambar kameranya dan terkejut ketika melihat Karen memasukkan seorang pria melalui jendela. Bart yang sedang seru menonton tidak menyadari jika rekan kerjanya Jack sudah datang. Jack langsung mengira Bart sedang menonton video berlogo P dan H. You pasti know lah what I mean. Segera setelah ke Gap, Bart menutup tabletnya dan Jack segera mengusirnya untuk pulang. Bart mampir di sebuah minimarket untuk membeli beberapa cup es krim sebelum pulang ke rumah. Dia menikmati es krimnya sambil menonton keadaan hotel. Terlihat Karen bertengkar dengan pria yang ia selundupkan. Karen mengatakan bahwa pria itu tidak mempedulikan apapun selain berhubungan seks di hotel secara sembunyi-sembunyi. Tiba-tiba pria itu mulai menyerang Karen dan tasnya terguling, memperlihatkan sebuah pistol keluar dari dalam. Bingung akan apa yang akan dilakukan, Bart menelpon Jack. Tapi kemudian diurungkan karena dia takut ketahuan memasang kamera tersembunyi di setiap kamar hotel. Lalu dia menutup teleponnya dan melarikan mobilnya dengan kencang menuju hotel, lalu masuk melalui pintu samping. Saat itu pula Jack pergi keluar melalui pintu depan untuk mengudut. Disitulah Jack mendengar suara tembakan di dalam. Jadi dia segera masuk ke dalam dan menemukan Bart yang duduk dalam keadaan gugup di ranjang. Sementara Karen sudah tergeletak menjadi mayat. Jack menyuruh Bart untuk tidak menyentuh apapun selama Jack akan menelpon polisi. Tapi setelah Jack pergi, Bart tertarik dan menyentuh darah di lantai dengan tangannya untuk mengetahui rasanya. Lalu dia mulai mencopoti seluruh kamera yang ia pasang. Tapi karena terburu-buru, dia tidak menyadari kalau salah satu SD card-nya terjatuh. Ketika polisi tiba, Detektif Espada mulai menanyai beberapa orang. Ron membela Bart, mengatakan bahwa Bart memang sedikit aneh, tapi dia anaknya baik dan bertanggung jawab, jadi tidak mungkin Bart akan melukai seseorang. Setelah itu Espada menginterogasi Bart yang secepat kilat mengarang cerita tentang bahwa mengapa dia kembali lagi ke hotel. I realized I didn't have my wallet. Bart berkata bahwa sepulang kerja dia mampir membeli es krim dan belum sampai rumah dia teringat dompetnya ketinggalan. Alasan itulah yang ia gunakan untuk menjawab Espada. Dia masuk lewat pintu samping karena lebih dekat dengan meja tempat ia bekerja. Akan tetapi, Espada tetap curiga karena darah yang menempel di tangan dan kemeja Bart. Juga terdapat hal yang not making sense. Jika benar dompetnya ketinggalan, bagaimana bisa Bart membayar es krimnya? Kemudian di kantor polisi, suami Karen, Nick Peretti, datang untuk mengidentifikasi mayat istrinya. Dia juga menginformasikan jika Karen selalu membawa pistol untuk jaga diri, tapi dia bingung apa yang Karen lakukan di sebuah hotel di tengah malam. Scene berlanjut,
Ethel dengan marah mendatangi kantor polisi karena melihat anaknya diperlakukan dengan buruk. Lalu dia menyuruh Espada menjauhi Bart dan mengajak Bart pulang. Ethel menanyai Bart sesampainya di rumah mengenai kejadian sebenarnya. Tapi Bart hanya menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Ibunya lalu mencium kepala Bart dengan penuh kasih sayang. Malam itu, Espada menghabiskan waktunya dengan mencari informasi mengenai Asperger Syndrome. Dan saat yang sama pula Bart kembali mengulang rekaman Karen. Mata Bart terfokus pada tato burung di lengan pria itu. Keesokan harinya, Ron mengatakan pada Bart untuk memindahkan lokasi kerja ke tempat lain karena Ron tidak ingin memecat Bart. Tetapi karena kejadian kemarin, Ron terpaksa menyuruh Bart untuk pindah. Di tempat yang baru ini memiliki kesamaan posisi, waktu, dan jenis pekerjaan. Jadi Bart dengan mudah menyesuaikan diri. Pada malam pertamanya di tempat baru, Bart bertemu dengan Andrea, salah seorang pelanggan hotel itu yang langsung mengetahui kalau Bart baru di situ. Andrea kelihatan tidak risih menghadapi kekonyolan tingkah laku Bart dan mencoba untuk berbincang-bincang dengan Bart. Tapi tentu saja jawaban Bart yang selalu ngalor ngidul tidak jelas. Sepulang dari shift kerjanya, Bart melihat rekaman kamera tersembunyi yang ia pasang pada dasinya untuk mengulangi menonton percakapannya bersama Andrea untuk melatih ucapannya agar lebih baik. Sepanjang menonton, dia mulai ada rasa dengan Andrea. Hari berikutnya sebelum pergi, Bart mencari sesuatu di majalah-majalah dan merobek beberapa halaman yang membuatnya tertarik. Saat Bart hendak pergi menggunakan mobilnya, dia sadar kalau sedang diawasi oleh Espada. Bart lalu mengurungkan niatnya dan berjalan kaki menuju ke sebuah minimarket. Di minimarket, Bart tanpa sengaja bertemu dengan Andrea, yang lagi-lagi tidak terganggu dengan perilaku Bart, dan selalu bersedia menjadi teman ngobrol Bart. Andrea bahkan curcol kalau dia memiliki adik dengan kelainan yang sama, tapi lebih parah dari Bart. My brother had it. Bahkan tidak bisa bekerja dan dimasukkan ke panti rehabilitasi dalam waktu yang lama, lalu meninggal di tempat itu. Setelah Bart mengaku pada Andrea bahwa dia hobi mengamati orang-orang untuk melatih cara berbicaranya, Andrea malah memberikan semangat pada Bart. Tetapi karena Andrea bercerita bahwa adiknya berakhir pada kematian, Bart menjadi tidak nyaman dan pergi tanpa membeli apapun. Sesampainya di rumah, dia kembali menonton rekaman Karen. Bart menyadari bahwa salah satu dari SD card-nya hilang. SD card yang sama yang sekarang sedang ditemukan polisi di hotel. Espada membawa kart itu ke kantor dan menunjukkan rekaman itu pada Nick. Tetapi mereka tidak merasa yakin pada identitas kedua orang itu karena hanya terlihat kakinya saja. Nick menekan Espada agar segera menangkap Bart karena telah memasang kamera tersembunyi pada hotel. Tetapi Espada menolak karena dia merasa tidak memiliki bukti yang kuat. Di samping itu, mengintip orang tidak bisa disamakan dengan kasus pembunuhan yang telah terjadi. Setelah itu, Espada menginterogasi Jack yang mengatakan tentang tablet Bart dan suara yang dikeluarkan saat Bart menonton video. Di sisi lain, Bart kembali bekerja pada shiftnya di hotel. Lihat seseorang mengantar Andrea di halaman parkir dan mereka berdua berciuman sebelum berpisah. Ketika Andrea melewati meja Bart, dia mengatakan bahwa selama Andrea tidak ada, kamarnya telah dilakukan perawatan AC agar Andrea tidak kaget saat mungkin akan menemukan beberapa barangnya berpindah tempat. Andrea menerimanya tanpa mengatakan apa-apa, tapi kenyataan sebenarnya adalah Bart memasang tambahan kamera tersembunyi lagi. Di kamar, Andrea minum terlalu banyak dan tidak bisa tidur. Dia akan menyalakan sigaretnya, tetapi kemudian diurungkannya, lalu kembali ke resepsionis menemui Bart dengan mengenakan kimono untuk meminjam korek pada Bart, yang sebenarnya hanya ia gunakan sebagai alasan untuk menemaninya ngobrol. Kemudian Andrea berkata ingin berenang, dan jika Bart kepingin, dia bersedia ditemani di sana. Andrea berenang seorang diri dan merasa kalau tidak ada orang lain di situ. Andrea berniat untuk keluar dari air dan tidak menyadari kalau Bart berdiri di pinggir sambil membawa handuk. Situasi menjadi canggung karena Andrea yang sedang half naked dan Bart yang membuang muka karena malu. Tidak lama kemudian situasi menjadi cair dan Andrea mengajak Bart duduk di dekatnya untuk mengobrol. Dan Bart menggunakan kesempatan ini untuk menanyai seputar pria misterius yang mencium Andrea di parkiran. Mendapatkan respon Andrea yang tidak menyukai topik ini, Bart lalu menjelaskan bahwa dia memiliki social skill yang buruk dan merasa bodoh. Namun Andrea tidak sependapat dan meyakinkan dia bahwa dia tidak bodoh, menjadikan Bart berani untuk mengecup bibir Andrea. Kemudian Bart segera sadar akan apa yang dia lakukan, lalu mulai ketakutan dan meminta maaf.
Tetapi Andrea mengatakan bahwa dia tidak mempermasalahkannya karena dia memahami jika kesendirian membuat orang-orang terkadang berbuat sesuatu. Setelah Andrea mengecup Bart lagi, Bart meletakkan kepalanya di pangkuan Andrea. Dan ketika Andrea membelai rambutnya, Andrea mulai bercerita tentang kekasihnya, yang sebenarnya adalah seorang pria yang telah beristri, yang menjalin hubungan cukup lama dengannya. Yang akhir-akhir ini segalanya berubah menjadi rumit, dan Andrea menjadi tidak yakin akan kelanjutannya. Bart berkata padanya bahwa dia bersedia untuk menjadi penjaganya, dan Andrea menerima sebelum kembali ke kamarnya untuk tidur. Sepeninggal Andrea, Bart terbahan di kursi dengan senyum terulas di bibirnya. Hari berikutnya, Bart pergi ke tengah kota dengan beberapa potongan majalah untuk mengubah penampilan dirinya agar terlihat seperti model di halaman itu. Dia kesulitan ketika menjelaskan keinginannya pada setiap pramuniaga yang ia temui dan kerap timbul kesalahpahaman. Tetapi pada akhirnya dia mendapatkan semuanya, potongan rambut yang baru, jas yang keren, parfum pria, bahkan sebuah mobil baru. Kemudian Bart menuju ke hotel berniat untuk mengajak Andrea jalan, dan saat dia melihat Andrea melalui jendela, dia melihat Andrea sedang bermesraan dengan pacarnya, yang setelah terlihat tato di lengan mirip dengan pembunuh Karen, Bart menjadi patah hati dan tidak yakin untuk mempercayai Andrea. Bart kembali ke rumah dan mendapati polisi yang menyita seluruh rignya. Ethel tidak bisa menghentikan mereka karena polisi memiliki surat sita. Dan kali ini Espada tidak mengizinkannya untuk menghalangi penyelidikan. Espada menanyai Bart kemana isi dari harddisknya karena tim tidak menemukan apapun di sana. Bart mengatakan bahwa dia telah menghapus seluruhnya dan dia tidak memiliki backup. Espada tidak mempercayainya dan yakin Bart menyembunyikan sesuatu. Dia juga mengatakan kalau sidik jari Bart tercecer di sekitar TKP meskipun tidak menemukan pistol pembunuh. Bart dengan jengkel memotong dan mengarang cerita absurd bahwa jika dia tertarik secara seksual dengan Karen dan karena menyadari bahwa dia tidak mungkin memperolehnya karena kelainan yang ia miliki, maka mendadak turunlah pistol dari langit, lalu dia mendatangi wanita itu dan menembaknya dengan brutal. Lalu balik bertanya mengapa polisi sampai sekarang belum menemukan pistol itu. Lalu karena Espada tidak menemukan apa-apa, Bart membuka penyimpanan rahasianya di mana ia meletakkan harddisk portable-nya, lalu menghubungkannya ke konsol gamenya untuk menonton rekaman video kameranya, dan bertambah depresi setelah melihat Andrea bercumbu dengan pembunuh. Setelah itu Bart berhenti kerja dan Ron menggantikannya dengan Jack, tapi dia sering menelpon untuk mengecek keadaan Bart. Bart yang tidak memiliki nafsu makan membuat Ethel makin khawatir, tapi tidak ingin membuat segalanya makin buruk. Ethel mengabaikan aturan untuk menjaga jarak dengan anaknya, lalu turun ke bawah untuk berbicara dengannya. Ethel memahami betapa kerasnya kehidupan ini dan mengatakan perasaannya yang sama ketika ayah Bart meninggal. Betapa galau untuk Ethel ketika bangun pagi dan melanjutkan hidup tanpa suaminya. Tetapi walau suami telah pergi, dunia ini tidak lalu pergi begitu saja meninggalkannya, dan tetap menantinya untuk melanjutkan hidup. Ethel berkata bahwa dunia juga menunggu Bart untuk kembali dari kesedihan dan melanjutkan hidup juga. Bart tidak menjawabnya, tapi perkataan ibunya terpatri dalam hatinya yang terdalam. Jadi setelah beberapa saat Ethel meninggalkannya, Bart mengambil piring makanannya dan bergabung bersama ibunya di atas. Setelah bertahun-tahun, akhirnya ibu dan anak kembali makan bersama di meja makan. Di sisi lain, Andrea bertemu dengan pacarnya yang pembunuh, yang ternyata adalah Nick. Dia berkata bahwa dia sangat menyayangi Andrea dan menyuruh Andrea melakukan sebuah tugas penting, dan Andrea menyanggupinya. Hari berikutnya, Andrea mendatangi rumah Bart dan bertemu ibunya. Andrea mengatakan ingin bertemu dengan Bart, tetapi ibunya tidak yakin Bart mau menemuinya. Andrea berkata bahwa dirinya adalah teman Bart di hotel yang membuat ibunya memberi kesempatan pada Andrea. Bart keluar untuk melihat Andrea lewat pintu gerbang yang tertutup dan mulai berbicara padanya, dan tersirat bahwa dia tidak bahagia bertemu Andrea, meski Andrea mengatakan bahwa dia kangen pada Bart. Bart berterus terang bahwa dia telah patah hati. Jadi Andrea meminta maaf dan berkata bahwa Bart adalah orang yang spesial baginya dan dia bahagia berkenalan dengan Bart. Setelah Andrea berjanji untuk tidak mengganggunya lagi, Andrea pergi dan tanpa sepengetahuannya Espada mengamati dari kejauhan dan melihat pertemuan itu. Sesampainya di rumah, Espada mulai mencari profil Andrea di lini masa. Waktu berlalu dan Bart sedang menonton Andrea yang berada di kamar hotel. Terlihat bahwa Andrea dan Nick bertengkar dan memutuskan hubungan. Nick melakukan kekerasan yang sama, memukul Andrea.
Jadi Andrea mengambil pistolnya untuk mengusir Nick dan mengunci dirinya di kamar mandi. Seperti sebelumnya, Bart ketakutan dan bergegas menuju ke hotel untuk menghentikan Nick melakukan hal yang sama pada Andrea. Nick mencekik leher Bart, namun karena Bart berteriak, Nick melepasnya dan kabur lewat jendela. Setelah itu, Bart mengetuk kamar mandi dan melihat Andrea keluar dengan berdarah-darah. Bart lalu menunjukkan pada Andrea kamera tersembunyi yang ia pasang, yang dapat dijadikan bukti bahwa Nick adalah seorang kriminal. Andrea mulai menangis ketika mengetahui bahwa Bart memata-matainya. Akan tetapi Bart bersumpah jika ada sesuatu yang lebih penting yang Andrea butuhkan dan mengajak Andrea ke rumahnya. Sekarang Andrea menonton rekaman pembunuhan Karen dan memastikan bahwa Nick yang berada di layar bukan Bart. Andrea tidak tahu akan berbuat apa. Lalu Bart berkata bahwa dia bersedia untuk pergi ke kantor polisi jika Andrea mau ikut bersamanya. Dia juga menginginkan Andrea untuk memperbaiki hatinya yang hancur, dan Andrea berkata dia tidak bisa. Akan tetapi ketika Andrea berbaring di ranjang Bart, dia melambaikan tangan pada Bart dan menyuruh Bart untuk mendekat. Andrea menarik tangan Bart ke dadanya, dan mereka berdua tidur berpelukan. Ketika Bart terbangun, dia melihat Andrea memakai setelan putih yang begitu mempesona dan menunggu dengan sebuah koper untuk kabur bersama. Bart menyadari dirinya dapat berbicara dengan normal, menatap Andrea dan menyentuh Andrea. Lalu mereka berdua mulai berciuman. Tepat saat itu Bart terbangun dan menyadari bahwa itu hanyalah mimpi. Pada saat yang sama Espada masuk ke kamar Andrea dan mendapati handuk yang penuh darah dan sebuah kamera. Bart menyadari Andrea pergi dan dia membawa serta harddisk portable-nya karena ternyata dia bekerja sama dengan Nick selama ini. Jadi kedekatan dia dengan Bart semata-mata hanya dimanfaatkan untuk mencuri barang bukti kejahatan pacarnya. Dan sengaja meninggalkan pistol Karen di bawah bantal yang segera ditemukan Bart. Bart mengambil pistol itu dan menonton beberapa rekaman Andrea ketika kita melihat sepertinya Bart akan bundir. Di atas Ethel mendengar letusan senjata dan mendatangi polisi yang kebetulan juga baru tiba. Espada datang bersama beberapa polisi dan mendobrak pintu kamar Bart. Mereka menemukan rekaman pembunuhan Karen ditampilkan di layar monitor dan sepucuk surat dengan semua SD card Bart. Bart meminta maaf pada Espada karena tidak menyerahkan semua ini sebelumnya. Namun Bart tidak terlihat di kamarnya. Andrea bertemu Nick untuk memberikan harddisk itu dan kabur bersama. Namun polisi segera menangkap mereka setelah menemukan bukti baru kejahatan mereka berdua. Bart kembali pada hobi lamanya, duduk di mall, mengamati orang-orang dan mencoba menirukan perilaku mereka. Disinilah film berakhir. Bagaimana pembahasan film ini menurut kalian? Silakan masukkan komentar dan saran di bawah ini. Thanks for watching. Please klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi alur cerita gua yang baru.